Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adikku anak kok bapak dan rugi. Kan aku tadi numpak dia kata lari. Bapak ada adik-adik, mbak-mbak, saya yang hormati, keparang gandeng Pekdal sampun saya Painan kula jenengan itu ageng nggih wonten Sugian sekolah SD wonten SD Tolobarjo, lajeng SMP pun wonten Bakti Mulya. SMP Bakti Mulya kula tahun lulus tahun 76 SMP Bakti Mulya. Lajeng saterusipun SMA pun wonten Purworejo, SMA Negeri Purworejo, SMA 1 Lingkar Sapito. Sampun pun SMA Negeri lajeng tahun 2012 niku kula pisah saking Purworejo nggih perantau lah kados biasanipun menawi sampun lulus SMA istilahipun golek samupa jiwa napa golek pangan wonten Jakarta. Bapak Ibu, adik-adik sedherek kula sedaya saking Nafitul dengan Kupitan dengan Lab kula tahun 2012 sampun ninggalaken Purworejo. Namun nggih paling boten 3 bulan sepindah mesti kula langsung setiap lebaran boten nate lebaran sanesipun wonten dusun. Terus tahun semanten Bapak dan iki anakku akeh kowe arep kuliah apa kerja. Ya sudahlah, karena waktu itu bapak putranya sendiri ada total lalu sampai sekarang itu putra bapak itu 12, tetapi pada saat itu saya pergi tahun 80 itu ya memang sudah 12 karena adik saya yang nomor 9 itu lulusan BM78, kemudian yang nomor 10 juga selisih hanya 2 tahun. Jadi waktu itu ditanya, saya bilang sama bapak, ya sudah kalau itu perubahannya saya tak ke Jakarta aja, saya bukan kerja ya nanti kalau ada waktu saya sekolah lagi. Alhamdulillah buat orang banyak cerita itu nanti pada saat menentang walau dosa ke Jakarta lajeng kula nyambut damel tahun 82 pun akan dados PNS. Siang nyambut damel lalu kuliah. Dari kuliah lajeng tahun 20 kali kula ketampi bantos pegawai negeri PNS Departemen Keterangan Pulau Semanten golongan 2A, karena untuk SMA kan memang golongan paling rendah itu kan penerimaan SMA itu hanya 2A. Nah, dengan golongan 2A SMA tentunya malam saya kuliah, siang saya kerja, tentunya ya memang tidak ada waktu selain memang betul-betul untuk bagaimana meningkatkan kita dari sisi pendidikan juga dari sisi tentunya untuk masa depannya. Jadi pada semacam rencana-rencana sedaya kurun waktu berjalan, kemudian ya alhamdulillah peningkatan setelah saya lulus di sarjana hukum, kemudian juga di pegawai negeri dengan tentunya biasanya ada penghargaan. Tahun 98 itu zaman masanya Gus Dur, Departemen Penerangan dibubarkan. Departemen Penerangan dibubarkan ya sudah. Jadi kan saya dulu karena pembinaan pers dilakukan dengan media Pak. Pokoknya semua ya Pak angkatannya Pak Dahlan Islan, Pak Budi Santoso itu teman-teman semua. Jadi 98 dibubarkan, kemudian saya tergambar di Kementerian Hukum dan HAM. Dulu namanya masuk di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Karena yang dibuka itu hanya untuk tenaga sipil. Jadi dulu dibubarkan Densus Depen, kemudian itu ditampung di sipil, jadi pegawai penjara. Ada yang di Cipinang, ada yang di Cibono, dan Cipinang dan Salemba dan sebagainya. Alhamdulillah waktu itu ada Direktorat Jenderal Perundang-undangan baru, kemudian saya masuk di sana.
seiring waktu berjalan ya mulai meningkatkan karir dan sebagainya. Saya 1 tahun kemudian pada posisi dapat ngurusin kepegawaian. Kemudian tahun berikutnya 2 tahun saya turun, saya sudah menjadi kepala organisasi BPN. Itulah awal dari masa kerja saya. Kemudian setelah itu hampir mengelilingi lah gitu. Jadi penugasan Jakarta di daerah. Jadi dari nanti ada di biodata saya. Jadi setelah itu kemudian saya diangkat dari kepala divisi pelayanan administrasi di Bangka Belitung, kemudian di Bali, kemudian balik ke Jakarta, kemudian ke daerah. Saya pernah menjadi petani di Yogyakarta. Di Jogja saya 2 tahun, kemudian di Banten, kemudian Kakanwil Jawa Barat, kemudian di Bali, kemudian terakhir saya Kakanwil di Lampung. Setelah itu juga di Direktorat Jenderal, hampir semua Direktorat Jenderal saya pernah menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Presiden, mulai dari yang ada hubungan, mulai dari HAM, mulai dari kekayaan intelektual, BPAN, perundang-undangan, Dirjen AU, hampir semuanya. Sehingga mencapailah 40 tahun pada saat menjelang saya pensiun. Jadi tepat 40 tahun masa kerja saya bulan sebelum pensiun kami dipanggil. Waktu itu kami masih dinas dari Lampung, saya ke Kutoarjo ke rumah dinas Bu Geli secara resmi menyampaikan bahwa Pak Li, saya minta untuk membantu saya sesuai amanah almarhum untuk aktif di Golkar. Jadi Bu Geli terpilih lagi menjadi ketua DPD Golkar, kemudian saya diangkat menjadi wakil ketua DPD Golkar Purworejo dan Hukum HAM. Ya sudah, kami jalani hanya sekedar yang paling tidak siapa tahu ada pengalaman saya bisa berkontribusi untuk memajukan Golkar di Purworejo. Tetapi menjelang Pileg ini kemudian ada kebijakan dari Ketua DPD dari Beli menyampaikan bahwa semua fungsionaris Golkar harus itu sehubungan dengan amanah yang diberikan kepada saya mohon doa, mohon restu, mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian, adik-adik Mas Bayu, mugi-mugi saged pambiyantu kangge Allah melaksanakan amanah DPD Golkar, amanah Ketua untuk maju pada caleg tahun 2024 nangge ing tanggal kawan. Nanti di sisa-sisa akhir pengabdian saya ini bisa ada guna dan manfaatnya untuk masyarakat, utamanya khususnya wilayah Purworejo. Itulah sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita rencang sedaya kawula ingkang pada kawula bersani sangat kula-aturaken monggo menawi nangke lodang pegawai saged pambiyantu kula melaksanakan amanah untuk maju menjadi caleg dari Golkar di tahun 2 ini. Kadoshipun menika ingkang saged kula aturaken menawi wonten hal-hal yang kurang berkenan ingkang wonten penggalih dipun laopiran napa malih pertemuan wonten dalu menika boten saged napa ngaturi ingkang saperluanipun nyuwun pangapunten ngarsanipun Bapak Ibu ingkang sedaya. Atas nama ingkang saged kula aturaken wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketau nggih, dapun wali bilih maksudipun ing wekdal menika wekdal menika Pak Dana nganturi panjenengan nyuwun tulung dumateng panjenengan gegandhengan mangke ing taun 2021 badhe
tumut ngerdengaken pesta demokrasi nopo nggih. Istilahnya apa saiki ora ngerti. Pesta demokrasi apa nggih. Menika nyuwun sepisan doa panjenengan tapi kalipun panjenengan